Kita mulai video ini dengan satu pertanyaan sederhana. Kalau data kamu bocor, apa yang paling kamu khawatirin? Password diambil orang, identitas dipakai sembarangan, atau data pribadi kamu diperjualbelikan? Masalahnya itu semua udah bukan jadi ancaman hipotesis ya. Itu semua udah bisa jadi kejadian beneran. Tapi tenang, ada kabar baiknya. Kita punya satu mekanisme untuk jadi bodyguard untuk data digital kita, yaitu algoritma hash. Selamat pagi Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Bagus Darmawan dari Program Studi Bisnis Digital Gen 3 dengan NIM 24814168800. Di video ini saya akan menjelaskan pemahaman saya tentang modul hash, sekaligus ringkasan final paper yang berjudul Kajian Kinerja Algoritma Hash dalam Menjaga Kerahasiaan dan Integritas Data pada Sistem Digital Masa Kini. Saat ini dunia kita semakin digital, proses berbagi data semakin cepat dan mudah, namun masih ada efek sampingnya yaitu kebocoran data. Masih ingat kasus Bjorka yang waktu itu memperjualbelikan data pribadi WNI? Nah, disinilah nih hash berperan. Hash digunakan untuk menyimpan password tanpa bentuk aslinya, lalu memeriksa apakah data berubah atau tidak, dan menjadi fondasi teknologi modern seperti blockchain, cloud security, hingga AI security. Pertanyaan utama dalam paper ini, apakah algoritma hash yang kita gunakan saat ini cukup kuat untuk menghadapi ancaman yang jauh lebih kompleks? Oke, kita mulai dari awal. Apa itu hash? Hash adalah proses mengubah data menjadi kode unik yang tidak bisa dikembalikan dalam bentuk aslinya. Ada 4 sifat penting. Yang pertama ada one way, ya, data tidak dapat dibalik, deterministic, input yang sama menghasilkan output yang sama, dan collision resistance, sulit menemukan dua data berbeda dengan hash yang sama. Yang terakhir ada avalanche effect, perubahan kecil pada input membuat hasil hash berubah drastis. Nah, algoritma hash yang umum digunakan biasanya ada MD5 dan SHA-1. Nah, itu udah nggak aman karena rentan serangan. Selanjutnya ada SHA-256, masih kuat dan sering digunakan pada blockchain. Dan yang terakhir ada Bscrypt. Nah, ini unggul untuk penyimpanan password karena adanya salt dan proses hashing yang lebih lambat. Intinya kualitas algoritma hash sangat berbeda-beda. Pemilihan algoritma yang salah dapat membuat sistem rentan juga. Penelitian ini saya susun menggunakan metode literatur. Saya membandingkan jurnal-jurnal keamanan, standar NIST, laporan kebocoran data, serta dokumentasi algoritma hash modern. Tujuannya untuk menilai apakah algoritma hash saat ini cukup kuat untuk menghadapi ancaman digital masa kini. Hash memiliki dua fungsi utama. Yang pertama untuk menjaga kerahasiaan dan yang kedua untuk menjaga integritas data. Nah, kerahasiaan itu penting sekali karena password tidak pernah disimpan dalam bentuk asli. Jadi ketika database bocor yang terlihat hanya hasil hashnya saja. Dan yang kedua integritas, hash memastikan data tidak termodifikasi. Misalnya pada firmware, ketika hash berubah berarti file telah dimanipulasi. Penerapan di sistem modern, blockchain memverifikasi transaksi dengan SHA-256. Password storage modern menggunakan Argon 2, cloud menggunakan hash untuk memverifikasi antara file dan server, sistem backup dan keamanan jaringan memanfaatkan hash untuk memastikan data tidak berubah. Ancaman yang sering muncul diantaranya ada brute force, rainbow table, dan conciliation attack. Nah, ini pernah terjadi pada MD5 dan SHA-1. Karena itu, algoritma lama tidak bisa lagi digunakan. Nah, solusinya, kita bisa menggunakan SALT, algoritma modern seperti SHA-256, SHA-512, dan Argon 2. Kombinasi dengan enskripsi dan kontrol akses dan pembaruan keamanan secara rutin. Hasil penelitian saya menunjukkan bahwa hash tetap menjadi komponen fundamental dalam keamanan digital karena tanpa hash, password, transaksi blockchain, dan data cloud bisa mengalami gangguan serius. Namun, algoritma seperti MD5 dan SHA-1 sudah tidak layak digunakan karena sistem modern perlu menerapkan algoritma hash yang lebih kuat dan mendukung praktik keamanan lainnya. Saya menyarankan ya organisasi dan pengembang untuk memperbarui algoritma hash sehingga bisa memperbarui algoritma hash, menghindari teknik lama, dan melakukan audit keamanan secara berkala. Nah, itulah rangkuman pemahaman saya tentang modul hash dan final paper yang saya susun. Semoga dari video ini kita bisa banyak belajar dan menambah wawasan tentang informasi hash. Informasi yang saya dapatkan, informasi yang saya kumpulkan berdasarkan dari internet. Jadi jika ada kesalahan pemahaman, boleh tulis di kolom komentar dan kita diskusi bareng-bareng ya. Terakhir, saya mohon dukungan dengan cara like, komen, agar tugas ini memenuhi syarat. Pribadi Raharja, luar biasa.